Rania benar-benar bingung sore itu. Suaminya Ulin sudah hampir 6 bulan menganggur sejak PHK massal melanda perusahaan tempatnya bekerja. Padahal kebutuhan hidup tak pernah menunggu. Segalanya terus menuntut. Sewa rumah kontrakan yang jatuh tempo setelah 3 tahun, biaya sekolah 2 anaknya yang mulai masuk TK dan SD, serta kebutuhan dapur sehari-hari yang tak bisa ditunda. Usianya baru menginjak 30, namun beban di pundaknya terasa menua lebih cepat dari angka di KTP. Gaji Rania sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil hanya 4 juta. UMR pas-pasan, bahkan cenderung kurang. Apalagi jika harus membayar gaji Biktari, pembantu setia yang sejak dulu ikut membantu mengurus rumah dan anak-anaknya. Adit, anak sulung mereka, memang sekolah di SD negeri dan bebas biaya, tapi tetap butuh ongkos ojek langganan untuk antar jemput. Sementara Cika, si kecil yang baru masuk TK swasta, harus bayar uang gedung, SPP, dan jajan harian yang dititipkan ke Biktari. Semuanya menggerus tabungan yang makin menipis. Halo sahabat Tinta Pena Story, kali ini ada kisah menarik nih. Jangan lupa bantu tembusin target admin sampai 250 like ya, agar admin lebih semangat. Dulu hidup mereka tak serumit ini. Ulin bekerja di perusahaan kontraktor besar. Hidup tidak mewah, tapi cukup. Namun, segalanya berubah sejak perusahaan itu terseret kasus korupsi proyek rumah subsidi. Bosnya jadi tersangka, perusahaan disegel, dan Ulin ikut tersapu badai PHK bersama puluhan karyawan lain. Awalnya, Rania masih bisa bertahan. Ada tabungan, ada perhiasan, tapi lama-lama semua habis digadaikan. Sementara Ulin bukannya makin giat mencari pekerjaan, justru semakin menjauh. Ia sering pulang larut, kadang malah tidak pulang semalaman. Alasannya klasik, cari proyek, cari relasi. Tapi tak ada bukti, tak ada hasil. Yang ada hanya kekosongan dan malam-malam panjang yang membuat Rania merasa sendiri, meski tak sepenuhnya sendiri. Puncaknya adalah saat Bu Sari, pemilik kontrakan mereka, mulai menagih. Sudah 3 kali menelepon, dan kemarin bahkan datang langsung. Rania hanya bisa menunduk, uang perpanjangan belum ada. Wajahnya pucat, tangan menggenggam ujung dasternya erat-erat. Namun, yang datang berikutnya bukan Bu Sari, melainkan suaminya, Pak Agus. Pria itu datang saat sore hari, membawa sebungkus rambutan dan senyum ramah yang membuat Rania makin gugup. Usianya sekitar 43 tahun, tubuhnya kekar, dan aroma parfumnya maskulin menyengat, tapi tidak murahan. Ia bilang ingin membantu. Katanya ia bisa memperpanjang sewa kontrakan mereka tanpa perlu bayar dulu. Rania menelan ludah. "Kamu perempuan yang kuat, Rania," kata Pak Agus sambil menyeruput kopi yang diseduh Rania dengan tangan gemetar. "Dan aku tahu kamu sedang sangat butuh pertolongan." Rania menunduk, tak berani membalas tatapannya. Dan saat Pak Agus menyentuh lembut punggung tangannya, Rania tahu hari itu hidupnya tidak akan lagi sama. Pak Agus sudah lama menyimpan kekaguman pada Rania. Sejak pertama kali keluarga muda Tio menyewa rumah kontrakannya, saat Ulin dan Rania baru memiliki 1 anak, perhatian Pak Agus tak pernah lepas dari sosok wanita itu. Namun,
Kekaguman itu selama ini hanya bisa dia simpan rapat-rapat. Rania adalah istri orang dan dia sendiri punya istri, Busari, perempuan cerewet dan dominan yang hampir selalu mengatur setiap langkahnya. Tapi situasi ekonomi yang kian terpuruk membuat posisi Rania goyah, dan bagi Pak Agus itu adalah celah, sebuah kesempatan yang tak ingin dia lewatkan. Kesempatan itu datang siang itu. Busari yang biasanya cerewet menagih, langsung tampak mulai lelah. Mama udah capek nagih, Pak. Sekarang kamu aja deh yang kesana. Bilangin aja kalau enggak mau perpanjang ya angkat kaki, cetus Busari sambil melipat tangan di dada. Pak Agus hanya mengangguk kecil, walau di dalam hatinya justru muncul kegembiraan tersembunyi. Saat jam istirahat kerjanya sebagai pejabat di kantor Pemda, ia pun meluncur ke rumah kontrakan Rania. Mobil dinas berhenti halus di depan gerbang. Kebetulan sekali, hari itu Rania sedang sendirian di rumah. Ulin tak pulang sejak semalam. Anak-anak masih di sekolah, dan Rania yang seharusnya masuk kerja siang hari menunda keberangkatannya. Begitu melihat kedatangan Pak Agus, jantungnya berdebar tak tenang. Sudah beberapa kali Busari menagih sewa yang belum juga terbayar, dan kini suaminya yang datang langsung. Dengan suara pelan dan sedikit gemetar, Rania membuka pintu. Maaf Pak, saya enggak tahu harus bilang apa, tapi sungguh, kami belum punya dana untuk bayar kontrakan. Pak Agus hanya tersenyum. Ia melangkah masuk dengan tenang, duduk santai di sofa, seolah hanya bertamu biasa. Pandangannya tertuju pada Rania yang tampak rapi dalam balutan daster biru tua dan rok ketat senada. Wangi parfumnya samar, tapi cukup untuk membuat kepala pria itu berputar pelan. Rania memang cantik, wajahnya lembut, tubuhnya tetap terjaga, meski sudah 2 kali melahirkan. Ada kesan anggun yang tak bisa disembunyikan dari dirinya, terlebih ketika sedang bingung dan rapuh seperti hari itu. Tenang saja Mbak Rania, saya enggak datang buat nagih kok, ucap Pak Agus sambil tersenyum manis. Saya cuma mampir sekalian silaturahmi. Suasana pun mencair. Rania perlahan bisa bernapas lega, apalagi ketika Pak Agus mulai berbicara dengan nada meyakinkan menawarkan bantuan soal kontrakan. Mbak Rania, enggak usah khawatir soal sewa. Saya bantu, katanya pelan. Tapi tentu saja, setiap kebaikan selalu punya harga. Saya cuma minta satu hal, lanjutnya. Sesekali, temani saya jalan-jalan refreshing, biar pikiran enggak kusut. Kita pergi berdua aja, enggak usah jauh-jauh, keluar kota sebentar gitu. Kata-katanya ringan, seolah tanpa maksud. Tapi sorot matanya berkata lain. Tajam, hangat, dan memikat. Seperti kucing berbulu singa. Dan siang itu menjadi titik mula sebuah hubungan yang perlahan, tapi pasti melintasi batas. Dalam diam, Rania mulai membuka celah antara kebutuhan dan rasa sepi. Ia akhirnya menemukan sandaran di bahu yang salah. Pak Agus, lelaki yang 10 tahun lebih tua darinya, akhirnya berhasil membuat Rania jatuh. Bukan hanya dalam pelukan, tapi juga dalam sebuah ikatan yang sulit untuk dimaafkan, tapi tak mudah dilepaskan. Akhir pekan itu, langit tampak cerah. Udara segar menyapa kota kecil tempat Rania tinggal, tapi hatinya justru terasa riuh tak karuan.
Sejak pagi ia sudah gelisah, mondar-mandir di dalam kamar, memastikan penampilannya tidak terlalu mencolok, tapi juga tidak terlalu sederhana. Ia mengenakan blus putih gading dengan lengan seperempat, dipadukan dengan celana bahan warna krem yang membentuk siluet ramping tubuhnya. Riasannya tipis, hanya lipstik peach dan sedikit bedak yang menyamarkan lelah di wajahnya. Mobil rush hitam milik Pak Agus berhenti di depan rumah pukul 10 pagi. Dengan kacamata hitam dan kemeja lengan panjang biru muda yang digulung santai, Pak Agus tampak lebih muda dari usianya. "Siap, Mbak?" Sapanya ramah, membuka pintu mobil sambil tersenyum. Rania hanya mengangguk, masih canggung. "Iya, Pak. Jadi ke sana?" "Jadi dong, janji saya tetap janji. Kita cuma mau santai sebentar, anggap aja piknik kecil biar nggak stres," ujarnya mencoba menenangkan getar di wajah Rania. Tujuan mereka bukan tempat mewah, hanya sebuah resort pinggir kota, sekitar 1 jam perjalanan. Ada danau kecil, restoran dengan pemandangan rindang, dan udara sejuk yang jauh dari kebisingan. Sepanjang perjalanan, mereka tak banyak bicara, hanya obrolan ringan soal pekerjaan dan anak-anak. Tapi, ada keheningan manis yang menyelimuti, semacam kenyamanan baru yang belum pernah Rania rasakan dari seorang pria dalam beberapa tahun terakhir. Sesampainya di resort, mereka duduk di restoran terbuka menghadap danau. Suasana tenang, angin sepoi-sepoi, dan denting sendok garpu sesekali terdengar dari tamu-tamu lain. "Terima kasih ya, Pak. Sudah ajak saya ke sini," kata Rania pelan sambil mengaduk teh hangatnya. "Agus aja, jangan panggil Pak terus, rasanya kayak lagi rapat RT," ujarnya sambil tertawa kecil. Rania ikut tersenyum malu-malu. "Iya, Mas Agus," ucapnya lirih, seolah harus menarik napas dulu sebelum menyebutnya. Nama itu terasa asing di lidahnya, tapi justru membuat pipinya merona. Mereka kemudian berjalan pelan menyusuri jalan setapak di tepi danau. Sesekali Rania menunduk, menyembunyikan senyumnya ketika Agus memuji penampilannya hari itu. "Kamu cantik sekali hari ini, Mbak," ucapnya pelan. "Sampai lupa kalau kamu ibu 2 anak. Rania tertawa pelan, menepis pujian itu dengan sopan, tapi matanya tak bisa berbohong. Ia menikmati perhatian itu, perhatian yang sudah lama tak ia rasakan, bahkan dari suaminya sendiri. Saat mereka duduk di bangku kayu, di bawah pohon besar, suasana menjadi lebih senyap. Hanya suara daun berguguran dan desiran angin. Agus menyandarkan punggung ke sandaran bangku, menatap langit. Kadang, hidup tuh kayak danau ini ya, terlihat tenang dari luar, tapi di dasarnya bisa banyak keruhnya. Rania hanya mengangguk, menatap air yang tenang di depannya. Saya pun enggak nyangka bisa begini, duduk di sini sama Mas Agus. "Kalau kamu enggak nyaman, bilang aja ya," ucap Agus dengan suara tenang. Rania menoleh, matanya bertemu mata pria itu. Ada jeda sejenak. "Saya enggak tahu harus bilang nyaman atau enggak, tapi saya tenang, dan itu sudah lama enggak saya rasain." Mereka saling diam, tapi bukan canggung, lebih ke perasaan yang belum sempat diberi nama.
Dan ketika angin menggerakkan rambut Rania yang terurai lembut, Agus perlahan mengulurkan tangan, merapikannya ke belakang telinga Rania dengan lembut. Gerakannya pelan, sopan, tapi ada getaran di situ. Sesuatu yang hangat dan pelan-pelan mengikis jarak. Rania hanya diam, tak menepis, tapi juga belum membalas. Ia hanya menunduk, tersenyum simpul, malu-malu kucing, tapi tak juga menjauh. Hari itu tak ada yang terjadi secara fisik, tapi secara batin, garis sudah mulai bergeser. Rania tahu ini bukan hanya soal refreshing lagi, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang bisa membuatnya merasa hidup kembali, tapi juga bisa membuatnya tenggelam jika tak hati-hati. Mereka cukup lama bersantai sebelum sorenya kembali pulang. Perjalanan pulang dari resort terasa lebih sunyi, tapi bukan karena canggung, melainkan karena keduanya sedang larut dalam pikiran masing-masing. Rania memandangi jendela mobil, melihat pepohonan yang mulai merunduk senja. Langit sudah jingga, jantungnya berdegup lebih pelan tapi berat. Ia merasa seperti baru saja keluar dari mimpi pendek yang aneh, manis, dan agak berbahaya. Di balik kemudi, Pak Agus hanya sesekali melirik ke arah Rania, tersenyum kecil tanpa berkata apa-apa. Seolah ia pun tahu, satu kata saja bisa membuat suasana yang rapuh ini runtuh atau meledak. Ketika mobil mendekati kawasan rumah kontrakan, Rania tiba-tiba bersuara pelan. "Jangan langsung ke depan rumah ya mas, turunin aku di ujung gang aja." Agus mengangguk tanpa bertanya kenapa. Ia tahu ini bukan saatnya membuat masalah. Terlalu cepat, terlalu mencolok. Mobil akhirnya berhenti di ujung gang sempit yang biasa dilewati warga. Rania membuka seat beltnya pelan, seolah belum rela keluar dari ruang sunyi hangat itu. "Terima kasih ya mas, buat hari ini," ucapnya pelan dengan senyum yang agak ragu tapi tulus. Agus menoleh, menatapnya sebentar. "Aku yang harusnya bilang makasih. Kamu sudah mau nemenin." Ada jeda. Suara mesin mobil masih menyala pelan. Angin senja menyusup dari celah jendela. Lalu, tanpa banyak aba-aba, secepat kilat, Agus mendekat dan mengecup bibir Rania. Hanya sekejap, lembut tapi tepat. Bukan ciuman yang memaksa, tapi bukan pula yang bisa diabaikan begitu saja. Rania sempat terbelalak, tubuhnya menegang sesaat, tapi ia tidak menolak. Hanya membeku, lalu perlahan menarik napas dalam dan buru-buru membuka pintu mobil. Langkahnya cepat, hampir setengah lari kecil ke arah rumah. Tak menoleh, tapi hatinya hancur teratur, bergolak dengan rasa yang campur aduk. Dan malam itu, Rania tak bisa tidur. Ia memeluk bantalnya, memejamkan mata, tapi bayangan wajah Agus dan hangat bibirnya masih terus terulang. Degup jantungnya seperti gadis SMA yang baru saja dicium pacar pertamanya di belakang sekolah. "Ya ampun, kenapa rasanya begini?" bisiknya lirih di dalam gelap, sambil menyentuh bibirnya sendiri yang entah kenapa masih terasa hangat. Suara ulin belum terdengar. Malam itu, rumah terasa lengang. Tapi di dalam hati Rania justru ada riuh yang tak bisa ditenangkan. Ia tahu hari ini mungkin tak akan berulang dengan cara yang sama. Tapi ia juga tahu setelah ini dirinya tak akan pernah sama lagi. Malam makin larut, dan Rania akhirnya tertidur juga, atau setidaknya mencoba.
Namun gelisahnya belum benar-benar reda saat suara pintu depan berderit pelan. Rania terbangun setengah kaget. Jam dinding menunjukkan pukul 09.00 lewat. Ulin pulang. Wajahnya kusut, jaket kulitnya bau rokok, dan langkahnya agak sempoyongan. Tapi kali ini tak seperti biasanya. Tanpa banyak kata, Ulin langsung masuk kamar, menaruh tas selempangnya di pojok, dan mulai membuka kemejanya. "Kamu dari mana aja, Mas?" tanya Rania pelan, nyaris tak bersuara. Tapi Ulin tak menjawab. Sebaliknya, pria itu langsung duduk di tepi ranjang, mengusap lengan Rania, dan mulai meraba punggungnya. "Malam ini aku kangen," bisiknya berat sebelum mencium tengkuk Rania. Rania kaget, tubuhnya menegang, napasnya tercekat. Masih ada sisa wangi parfum Pak Agus yang samar menempel di kerah blazernya yang tergantung. Tapi tak mungkin menolak. Ia adalah istri, dan Ulin, walaupun makin dingin belakangan, tetaplah suaminya yang sah. Malam itu, Rania menunaikan kewajiban rumah tangga. Tapi tubuhnya tak sepenuhnya di situ. Saat Ulin berbaring kelelahan dan tertidur setelahnya, Rania hanya memandangi langit-langit kamar yang pucat. Yang terlintas di pikirannya justru bukan Ulin, melainkan senyum samar Pak Agus di dalam mobil dan kecupan singkat yang entah kenapa lebih membekas daripada pelukan suaminya sendiri. Keesokan harinya, Ulin bangun lebih cepat dari biasanya. Ia sudah rapi dan memegang tas kecil saat Rania keluar dari kamar mandi. "Mau kemana, Mas?" tanya Rania. "Ke bandara, dapat kabar semalam. Ada kerjaan proyek kecil di Raja Ampat, lumayan 3 minggu, cuman butuh orang buat ngawas." "Loh, kok mendadak gitu? Kamu yakin kerjaannya beneran?" tanya Rania, antara kaget dan tak percaya. Ulin hanya mengangkat bahu sambil memasukkan charger ke dalam tas. "Namanya juga rezeki. Kamu mau saya kerja atau nganggur terus?" Nada bicaranya mulai meninggi. Rania tak menjawab. Ia merasa ada yang janggal. Terlalu tiba-tiba, terlalu menggantung. Ulin menghampirinya, lalu mencium kening Rania sekenanya. "Jaga anak-anak, enggak usah banyak mikir aneh-aneh." Lalu Ulin melangkah pergi tanpa beban. Rania berdiri di ambang pintu, memandangi punggung Ulin yang menjauh. Jantungnya terasa berat. Bukan karena rindu, tapi karena curiga dan rasa bersalah yang makin lama makin menusuk. Ia menutup pintu perlahan, lalu bersandar di balik daun pintu. Matanya tak berkedip, hatinya tak tenang. Dalam kepalanya, satu wajah kembali muncul, dan satu ciuman singkat kembali terasa. Bukan Ulin, tapi Pak Agus. Sudah hampir 2 minggu sejak Ulin berangkat ke Raja Ampat, tapi tak ada kabar. Tak ada telepon, tak ada pesan. Awalnya, Rania masih berpikir positif. Tapi semakin hari ia tak dan mulai menerima bahwa kepergian Ulin bukan sekadar soal pekerjaan. Ada sesuatu yang mengendap dalam diamnya, sesuatu yang tak ingin dijelaskan. Dan sore itu, di antara gerimis kecil yang turun pelan-pelan membasahi genting, Pak Agus datang lagi. Ia berdiri di depan pagar sambil membawa kantong belanja besar. "Mbak Rania, saya bawain sedikit belanjaan biar nggak usah repot ke pasar," ucapnya sambil tersenyum. Rania sempat ingin menolak, tapi tangannya tetap menerima. Pak Agus masuk,
menaruh belanjaan di dapur. Tak ada niat berlama-lama, katanya. Tapi tetap saja, ia duduk di ruang tamu, matanya menyapu seluruh sudut rumah dan berhenti di wajah Rania yang tampak lebih pucat dari biasanya. "Kamu kurusan, Mbak." Rania tertawa kecil, canggung. "Kurang tidur, banyak yang dipikirin." Pak Agus hanya mengangguk, tapi sorot matanya hangat, tak menghakimi. Ada diam yang membuat Rania merasa aman. Lalu obrolan ringan pun mengalir tentang harga cabai, anak-anak sekolah, dan berita-berita ringan yang terdengar dari televisi. Namun di antara kalimat-kalimat itu ada ruang sunyi yang terisi dengan sesuatu yang tak terucap. Ketertarikan yang makin nyata, namun tetap dibungkus rapi oleh kehati-hatian. Dan sejak sore itu, Agus makin sering mampir. Kadang cuma mengantar titipan dari Bu Sari tentang tunggakan sewa, kadang hanya numpang minum kopi, kadang juga pura-pura kebetulan lewat. Sikapnya tetap sopan, tak pernah menyentuh, tapi cara dia memandang Rania, cara dia menyebut nama Mbak Rania dengan intonasi yang hangat, cukup membuat Rania merasa dilihat. Bukan sebagai ibu dua anak yang ditinggal suami, tapi sebagai perempuan yang masih pantas dikagumi. Suatu malam, Rania duduk di teras. Anak-anak sudah tidur, dan angin membawa bau tanah basah dari kebun belakang. Pak Agus tiba-tiba mengirim pesan. "Kalau Mbak belum tidur, boleh saya mampir sebentar? Bawain teh ketan Mbak," katanya. Rania sempat ragu, tapi akhirnya membalas, "Boleh, tapi